Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. It's time to learn English with me, Miss Yuli. Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today I want to explain about the chapter 7. Tell about colorful Betawi batik for grade 5 of elementary school. Jadi hari ini Miss Yuli akan menjelaskan tentang chapter 7 dengan tema Aneka Warna Batik Betawi untuk kelas 5 sekolah dasar. Kita lanjut ya. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, know and understand batik Betawi. Second, tell their favorite colors. Third, write names of color and shape. And the last, write sentence in simple present tense. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss Yuli ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat mengetahui dan tahu tentang batik Betawi. Kedua, Miss Yuli ingin kalian dapat menjelaskan tentang warna kesukaan kalian. Dan yang ketiga, Miss Yuli ingin kalian dapat menulis nama dari warna dan bentuk dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, jelas, Miss Yuli ingin kalian dapat menulis sebuah kalimat menggunakan rumus simple present tense. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Let's go, we start from the first material. In the first material, I want to explain about the shape or bentuk. Look at this picture. Circle, lingkaran. Oval, oval. Triangle, segitiga. Square, persegi 4. Rectangle, persegi panjang. Rhombus, belah ketupat. Hexagon, segi 6. Cubes, kubus. Pentagon, segi 5. Trapezoid, trapesium. Heart, hati. Star, bintang. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bentuk. Tadi ada circle, oval, square, triangle, rectangle, dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus hafal ya cara pengucapannya dan nama dari setiap bentuk yang sudah kalian lihat tadi. Nanti kalian ulangi lagi di rumah, oke? Okay, and we start from the learn about the next material. In the next material, I want to explain about the colors, yaitu warna. Look at this. What the color is it? Yes, of course, this is purple, yaitu ungu. Yellow, kuning. Orange, white, putih. Black, hitam. Red, merah. Green, hijau. Blue, biru. Gray, abu-abu. Pink, merah muda. Brown, coklat. Nah, ini adalah jenis dari warna. Kalian harus tahu ya, ini karena ini pelajaran dasar banget. Jadi kalian harus sudah mengerti dan mengetahui nama warna dalam bahasa Inggris. Kita lanjut ya.
Okay, look at, I have a dialogue. I have 3 dialogue. This is a dialogue 1. Look at this picture. Hello, Mina. Hi, Didi. What are you doing? I'm drawing now. It looks nice. What is it? I draw the pattern batik Betawi first, and then I color it. Where does it come from? Batik Betawi comes from Jakarta. It looks beautiful, Mina. I'm drawing now. Nah, dari teks ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, jadi di sini Didi bertanya kepada Mina, apa yang sedang Mina lakukan? Nah, Mina menjawab, saya sedang menggambar. Lalu Didi bertanya, gambar apa itu? Nah, lalu Mina menjawab, saya menggambar pola batik Betawi pertama dan dia mewarnai itu. Didi bertanya lagi kepada Mina, dari mana asal batik Betawi? Nah, batik Betawi berasal dari Jakarta, Minah menjawab. Nah, ini adalah isi dari percakapan dialog 1. Lalu kita lanjut ya. I have 3 dialogue. Okay, next, dialogue 2. Look at this picture. Hi Udin. Hello, Wati. What is it, Udin? This is ondel-ondel batik. The face is oval. I may color it with red. Red is my favorite color. It's look amazing. Thanks, Wati. Coba perhatikan, in dialogue 2 ada 2 orang lagi yaitu Wati dan Udin. Di sini Wati bertanya kepada Udin, "Apa ini?" Lalu Udin menjawab, "Ini adalah batik ondel-ondel." Bentuk wajahnya oval dan dia akan mewarnai wajahnya itu warna merah. Kenapa? Karena warna merah adalah warna favorit dari Udin. Nah, ini adalah dialog kedua. And the last, I have 3 dialogue. And last dialogue is, look at this picture. What color does Mina draw the Monas batik pattern? She draws the batik pattern with orange because orange is her favorite color. Warna apa yang akan Minah gambar untuk mewarnai pola batik ini? Nah, di sini dia menjawab, dia akan mewarnai pola batiknya menggunakan warna orange. Kenapa? Karena warna orange adalah warna kesukaan dari dia, dari Mina. Nah, dari 3 dialog yang sudah Miss Yuli tampilkan ke kalian, kira-kira kita akan membahas tentang apa? Yes, of course. Kita akan membahas tentang batik Betawi. Siapa yang sudah pernah melihat batik Betawi? Raise your hand. Miss Yuli yakin pasti kalian sudah sering melihat batik Betawi yang digunakan sama guru kalian di sekolah. Oke, kita lihat ya penjelasan tentang batik Betawi. Let's go. Batik Betawi. United National Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO has declared about batik. It belongs to Indonesia as one of Indonesia's original World Heritage Culture in 2009. Indonesia has many cultures and tribes. One of them is Betawi tribe. Batik Betawi has its own characteristic. It often uses bright or striking colors. There are batik Betawi motifs that can be your choice to wear in formal or non-formal occasions. Now, I have 3 pictures about the batik Betawi motif.
Look at, in the first, we have Salakanegara's motif. In the second, we have the National Monument motif. And the last, we have Ondel-ondel's motif. This is a three kind of motif batik Betawi pattern. UNESCO telah mendeklarasikan tentang batik, yaitu batik milik Indonesia sebagai salah satu budaya warisan dunia asli Indonesia pada tahun 2009. Indonesia memiliki banyak budaya dan suku. Salah satunya adalah suku Betawi. Nah, batik Betawi memiliki ciri khas tersendiri. Batik Betawi sering menggunakan warna-warna yang cerah atau mencolok. Ada jenis batik Betawi yang dapat kalian pilih untuk digunakan pada acara formal dan tidak formal. Nah, ini adalah 3 jenis motif batik Betawi yang Miss Yuli tampilkan. Ada Salakanegara motif, motif Monas, dan motif ondel-ondel. Pasti kalian sudah pernah melihat beberapa yang guru kalian gunakan di sekolah. Lagi motif ondel-ondel ya, itu sering digunakan oleh guru-guru kalian. Sampai sini, Miss Yuli yakin kalian sudah sedikit paham tentang pengertian dari batik Betawi. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Okay, now I want to tell about the simple present tense. What is simple present tense? Ada yang tahu nggak simple present tense itu apa? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau sebuah kejadian yang berlangsung berulang kali atau sebuah kebiasaan. Dan juga simple present tense dapat digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah fakta. Ya, yang pertama, kedua, dan ketiga poin. Yang pertama, dia menjelaskan tentang sebuah fakta. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. And the second adalah menjelaskan tentang sebuah aktivitas yang sering berlangsung atau sebuah kebiasaan. Contohnya, Andy sleeps in his bedroom. Andy tidur di kasurnya. And the last, yaitu menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada saat ini atau yang sedang terjadi. Contohnya, Nia draws ondel-ondel pattern. Nia menggambar pola ondel-ondel. Nah, jadi ingat ya, simple present tense itu menjelaskan tentang sebuah fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah rumus dari simple present tense. Ada S plus verb 1 or S and ES, lalu ditambahkan object. What is the S? The meaning of S di sini tuh apa? Jadi S ini adalah subject. What is the subject? Subject adalah kata ganti orang atau benda. Nah, di dalam subject itu terdiri dari apa aja? Ada he, she, it, ayu, dewi. He adalah kata ganti dia laki-laki. She adalah kata ganti dia perempuan. It kata ganti benda. I kata ganti saya. You, kamu. They, mereka. Dan we, kami. Paham ya? Lalu di situ ada verb 1. Verb itu adalah kata kerja. Nah, kenapa verb 1? Karena verb 1 itu dia menggunakan kata kerja pertama. Ya, jadi verb itu adalah kata kerja. Nah, contohnya adalah cook, read, play, study. Yaitu sebuah aktivitas. Ada cook itu memasak, read, membaca, play bermain, study belajar, dan masih banyak lagi. Ini ya, satu lagi. Nanti di sini verb-nya itu ditambahkan S or ES. Khusus untuk subjek, he, she, it. Lalu terakhir objek. Nah, di sini adalah objek, yaitu sebuah kegiatan.
Nah, contohnya dinner, book, badminton, dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus tahu ya, sebelum kalian membuat sebuah kalimat, kalian harus tentukan dulu subjeknya apa, lalu verb one-nya apa, atau kata kerjanya apa, lalu objeknya. Nah, satu lagi, kalian harus tahu penggunaan does itu adalah untuk subjek he, she, it. Sedangkan penggunaan do adalah khusus untuk subjek I, you, they, dan we. Kalian harus ingat, kalau does untuk he, she, it, do untuk I, you, they, we. Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah pola untuk membuat sebuah kalimat present tense. Subjek, verb one, dan objek. And I want to explain about the example about the simple present tense. Nah, jadi Miss Julie akan memberikan contoh dari kalimat simple present tense. Coba kalian perhatikan. They color my batik with blue. Mereka mewarnai batik saya menggunakan warna biru. Nah, yang kedua, Dodi colors my batik with blue. Dodi mewarnai batik saya menggunakan warna biru. Coba kalian perhatikan perbedaannya apa. It's a different. Yes, of course. Look at the colors. Lihat tulisan color. Kalau yang di atas tidak menggunakan S. Sedangkan kalau yang di bawah menggunakan S. Seperti yang Miss Yuli sudah bilang pada penjelasan sebelumnya, bahwa nanti kata kerjanya akan ditambahkan S atau IS. Nah, kenapa ini ditambahkan S? Karena Dodi di sini adalah subjek dari he atau dia laki-laki. Sedangkan kalau they emang tidak ditambahkan S. Jadi yang ditambahkan S or IS itu adalah he, she, it. Paham? Oke, kita lanjut penjelasannya. Nih ya. Jadi yang menggunakan S itu adalah subjek she, he, it. Paham? Nah, di sini ada pengertiannya. Untuk kata kerja yang berakhiran O, C, S, X, atau Z ditambahkan E dan S. Ya, contoh, example. Go jadi goes, change jadi chase, wash jadi washes, box jadi boxes, and fix jadi fixes. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, kamu tahu konsonan? Ya, konsonan itu adalah A, I, U, E, O. Lalu diakhirin huruf Y, hilangkan Y-nya, ditambahkan I, E, S. Contoh, study jadi studies. Jadi Y-nya dihilangkan, diganti huruf I. Paham? Study jadi studies, worry jadi worries. Paham ya? Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran A, B, C, D sampai Y, cukup ditambahkan S. Example, play jadi plays, jump jadi jumps, run jadi runs, draw jadi draws, write jadi writes. Paham? Sampai sini? Kalau kurang jelas penjelasan Miss Yuli untuk materi ini, kalian bisa tanya sama your family, or you can watching YouTube channel, or you can search in Google. Jadi kalian bisa tanya sama keluarga kalian bisa cari di Google, atau kalian bisa buka YouTube yang lain untuk penjelasan lebih jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan Miss Yuli sudah memberikan rumus ke kalian, dan kalian sudah tahu cara penggunaannya untuk membuat kalimat simple present tense. Nah, sekarang kalian harus tahu bahwa sebuah kalimat itu terdiri menjadi 3 jenis kalimat. Yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, setiap kalimat positif, negatif, dan interrogatif memiliki rumus masing-masing. Contohnya, kalimat positif rumusnya adalah subjek, verb one, lalu ditambahkan S or IS, lalu ditambahkan objek. Sedangkan kalimat negatif rumusnya adalah subjek, lalu ditambahkan do or does,
ditambahkan not, ditambahkan verb one dan objek. Tadi ingat ya, kalau do untuk Ayu Dewi, untuk subjek Ayu Dewi, sedangkan does untuk subjek he, she, it. Kalian harus ingat. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya, yaitu kalimat interrogatif. Nah, di sini to be-nya itu pindah ke depan atau do or does-nya pindah ke depan. Ingat, tadi do itu untuk subjek apa? Ya, benar. Jadi kalau do, nih ya, do untuk subjek Ayu Dewi. Sedangkan kalau does, he, she, it. Paham? Nah, contoh kalimatnya. Tika draws batik Betawi pattern on her clothes. Tika menggambar pola batik Betawi pada bajunya. Ini kalimat positif. Nah, kalau kalimat negatif, Tika does not draws batik Betawi pattern on her clothes. Nah, kenapa di sini menggunakan does? Karena Tika di sini adalah subjeknya dari she atau kata ganti dia perempuan. Nah, tadi kan Miss Yuli udah bilang ya, kalau she, he, it, jadi dia menggunakan does. Sedangkan Ayu Dewi menggunakan do. Nah, jadi di sini artinya Tika tidak menggambar pola batik Betawi pada bajunya. Nah, sekarang contoh dari kalimat interrogatif. Does Tika draws batik Betawi pattern on her clothes? Apakah Tika menggambar batik Betawi pada bajunya? Nah, kalau kalimat interrogatif, do or does-nya atau to be-nya itu pindah ke depan ya. Nah, kalau iya jawabannya yes, she does. Kalau tidak, no, she doesn't. Paham? Oke. Sampai sini Miss Yuli harap kalian sudah mengerti ya tentang simple present tense atau cara membuat kalimat simple present tense. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah first, I tell you about the shape and the colors. And the second, I tell you about batik Betawi. Or history about the batik Betawi. And the last, I tell you about simple present tense. Jadi, hari ini kesimpulan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita belajar atau mengenal tentang bentuk dan warna. Yang kedua, kita mengenal tentang sedikit penjelasan tentang batik Betawi dan gambar-gambarnya. Lalu yang ketiga, Miss Yuli menjelaskan tentang simple present tense. Miss Yuli harap dari 3 materi ini kalian paham ya, dan materi ini bisa kalian serap dengan baik. Kalau kalian memiliki sedikit masalah dengan video ini, misalkan, Miss saya nggak paham sama penjelasan Miss Yuli, kalian bisa tanya sama saudara kalian di rumah, kalian bisa tanya sama keluarga kalian, atau kalian bisa cari di Google sendiri. It's okay, no problem ya. Jadi yang penting kalian paham. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. And don't forget to keep healthy dengan cara menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. See you on the next video and don't forget subscribe my YouTube channel. See you. Bye.